Api, saya, Pak Bagus, dan Pak Ramses. Jadi itu tiga. Jadi kita akan coba untuk simulasi. Begitu akan kita segera mulai. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita. Tapi sebelum kita mulai juga nanti kita akan arahkan lagi setelah acara selesai bahwa kita pada dasarnya melakukan ini hanya untuk bersifat preventif, Pak, Ibu. Jadi untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan sekecil mungkin. Hal-hal yang terjadi pada lingkungan kita, masalah keamanan, kebakaran, bencana akan coba kita tanggulangi bersama. Saya rasa dari saya adalah sekian. Ya, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya saya nggak ada rencana untuk ada ini, tapi sudahlah, saya akan coba yang saya tahu gitu, pengalaman saya sampai terutama mungkin ke ibu-ibu. Ini gini, bahaya paling yang nggak bisa kompromi adalah api. Api itu kalau kecil kawan kita kan, tapi kalau udah gede jadi musuh kita. Yang nggak bisa diapa-apain lagi, semua kita punya aset dengan api habis gitu loh. Jadi benar-benar harus kita memperhatikan api itu kita harus bisa dibunuh secepat mungkin. Nah gitu aja. Alat yang untuk membunuh api itu apa yang paling sekarang udah modern ya ini. Ini namanya bahasanya kalau yang apa namanya? Alat pemadam api ringan. Api-api yang ringan ini jangan dikira cuma api ringan. Gitu loh. Jadi kalau ibu-ibu di dapur ada terjadi kebakaran, cepatlah ambil ini. Cepat matikan aja, jangan tanya-tanya, gitu loh. Nah, kalau memang misalkan sekarang ada tim emergency ini, kita harus berterima kasih kepada Ari telah berpartisipasi dan untuk mengingatkan kita bagaimana cara menanggulangi kebakaran itu aja. Dari saya, kalau ketemu api, cepatlah matikan secepatnya. Karena lewat dari 10 menit, udah nggak bisa apa-apa. Kalau memang api misalkan udah dimati, udah pakai ini udah api nggak bisa lagi, langsung lapor. Misalkan ada SOP-nya ke bagian petugasan tim kita, langsung lapor ke pemadam kebakaran. Dari saya hanya itu aja. Kenapa? Api itu berbahaya kalau udah besar. Jadi kalau udah api secepatnya dimatikan. Dari saya hanya itu aja lah. Oh ya. Nah ini kalau beli ini namanya apa? Kita harus beli dan kita harus ada yang namanya ABC. ABC itu kalau A bisa untuk mematikan kayu, kertas. ABC ini ada ABC itu. Ya, ABC itu. A untuk kayu, untuk kertas, untuk apa? Untuk tekstil, kain. B itu untuk minyak, thinner, gas, ya gas kecil maksudnya ya. Itu B. Nomor 3 listrik. Kalau listrik karena gini. Kalau A kayu, ini kayu, kertas kayu sama kain, itu bisa pakai air matiinnya. Tapi kalau udah minyak jangan sekali pakai air, malah jadi melebar kemana-mana. Jadi air jangan digunakan kalau kebakaran minyak. Begitu juga kebakaran listrik. Apalagi sih kalau disuruh misalkan ada kebakaran listrik lagi udah mulai mencas, bisa pakai air malah nyetrum ke sini karena mengalirkan arus. Jadi yang boleh pakai air hanya untuk kain, kayu, sama kertas ya. Jadi, ini namanya model multipurpose. Boleh pakai apa aja. Boleh. Mau apa, mau listrik, mau apa pakai ini. Nah, ini kan sekarang udah dilengkapi dengan pressure. Ada yang hijau, ada yang merah. Kalau tangannya udah nyampe ke merah, itu udah nggak bisa disemprotin lagi. Tekanannya udah turun. Pressernya yang mana tunjukin. Nah, enggak. Ini dong. Ini nih, Pak, kasih tahu, Pak. Di sini kan ada yang hijau, ada yang merah. Sekarang panahnya ada di hijau, berarti masih berfungsi. Ya, masih bisa nyemprot. Tapi kalau udah sampai ke merah, itu harus bawa tuh ke bagiannya, suruh diperbaiki lagi, balikin lagi ke hijau. Itu pentilnya biasanya bocor. Jadi air saya sepeda itu harus udah diganti pentil, tapi biasanya dari sana nggak mau, mungkin karena murah, sekalian diganti sama isinya, ya udah apa boleh bawa. Perhatiin kalau udah nyampe ke merah, itu udah nggak bisa nyemprot. Coba dipakai juga gitu aja. Terus kalau mau untuk pemeliharaannya kecil-kecilan kita, mungkin kira-kira 2 minggu sebulan sekali balikin. Ini. Coba diperhatikan. Nah, itu kalau nggak ada apa-apa ya dianggap udah bagus. Kalau udah jelek kedengaran ada pak, api
aslinya itu kan powder. Ini debu ya, mungkin udah menggumpal, jadi dibalikin jatuh plek. Nah itu udah nggak bisa pakai juga gitu. Itu secara mudah gitu aja lah ibu-ibu ya. Jadi ditunggingin lah sebulan sekali gitu, udah balikin lagi dan gitu aja. Ini usahakan jangan simpan di daerah yang panas tanpa matahari, cepat menggumpal. Jadi gitulah dari saya, ilmu yang saya ada cuma baru segitu ya, gitu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Amplop udah disediain lah. Telah menerangkan fungsi dari apa tersebut. Nah, kemudian untuk memulai acara simulasi ini mungkin ada beberapa skenario yang akan kita coba jalankan. Untuk itu mungkin untuk skenario kecilnya mungkin bisa dijelaskan oleh Bapak Dahlan juga, Bapak Asad dan warga sekalian yang telah hadir mensupport acara ini. Jadi ini adalah simulasi perdana, Bu. Jadi masukan dan saran sangat kita harapkan. Tadi seperti saran dan masukan dari Pak Dahlan, sungguh membuat kita semakin percaya diri untuk menindaklanjuti mungkin setengah tahun sekali atau minimal 1 tahun sekali gitu Pak RT ya. Jadi skenario yang dibuat oleh tim sekarang sesuai dengan anjuran Pak Dahlan bahwa kita punya mapping sebetulnya rumah siapa saja yang punya APAR, alat pemadam api ringan. Di sini sudah saya pasang Bu, ceritanya satu di sini Pak Abdurrahman, kemudian di sini Ibu RT, lalu di ujung ada Bapak Arsad. Jadi nanti 3 itu yang kita gunakan. Oh satu lagi di posnya Daus. Jadi nanti ada 4 orang yang memadamkan api, yaitu Pak Bagus, kemudian Pak Ranses, Pak Heri, sama Pak Daus. Ya, jadi satu di sini, satu di motor sudah ada, kemudian di Pak Abdurrahman, lalu kemudian di Bapak Arsad. Pemeran utama yang korban sebagai korban itu Ibu Titi. Ibu Titi nanti berada di sini berteriak minta tolong. Kemudian nanti ada tetangganya Ibu Samsi. Ibu Samsi inilah yang membantu nanti menyampaikan kepada Ibu RT untuk meminta bantuan. Karena di Ibu RT ada terdapat sirine, kemudian di motornya Daus sama di rumahnya Bapak Ibu Dian. Setelah meminta tolong, nanti Ibu RT menghubungi Daus, lalu menghubungi SMS Center. SMS Center forward ke warga semua, warga terima, warga kumpul, Pak RT-nya membawa APAR, kemudian Dausnya juga datang, Daus datang minta tolong Pak Bagus untuk ambil di rumah Pak Arsad, minta tolong Pak Renses ambil di rumah Bapak Abdurrahman, kemudian berkumpul mematikan api. Itu skenario sederhananya. Tapi nanti pada saat pelaksanaannya tetap kita pandu, jadi nggak perlu tuntut, terus nggak perlu. Jadi nanti tetap kita pandu, jadi biar kita pelan-pelan. Bisa mungkin ada yang ditanyakan ibu-ibu bapak. Untuk artisnya, saya ucapkan selamat dulu buat Pak Frances, pengantin Pak Asrial. Karena Pak Asrial, mohon doanya Pak Asrial tekanan gula darahnya tinggi tadi, jadi nggak jadi. Kita doa sama-sama untuk beliau. Lalu digantikan Pak Ramses. Oke, mungkin Pak Bagus, mohon izin bisa ke sini dulu Pak Bagus, kemudian Pak Ramses sama Ibu Dian, Ibu Dian, Ibu Titi, Ibu Heri, Ibu Samsi. Pokoknya mereka harus yang Bu Titi mereka harus yang kenceng sama Bu Samsi, kalau enggak uang kembali. Karena kita udah kontrak, Mungkin Bu Heri, buat saya di sini dulu. Emang nggak mau dapat tepuk tangan? Oke, mohon tepuk tangannya untuk para warga yang berpartisipasi jadi artis nih. Ya bayarannya mungkin kita sudah tanda tangani semua, yang mungkin 20 juta 1 orang gitu. Oke, sekarang kita dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim kita mulai saja acaranya. Mohon Ibu Dian mengambil posisi di rumahnya, Bapak Bagus mohon juga di rumahnya, Bapak Ramses cukup di sini mungkin Pak Ramses, karena nanti Pak Ramses ceritain. Daus coba ambil posisi di rumahnya Bu Samsi. Korban, tenang. Untuk pelaksanaan, kita kan dapat informasi langsung. Kita langsung matikan apa sama-sama nyemprotnya? Oh, matikan. Jadi begitu langsung matikan
Mas Heri matikan aja. Terus nanti Pak Bagus juga matikan. Ini matikan nanti perihal penjelasannya kalau ada sisa tabung, nanti mungkin Pak Dahlan bisa simulasikan bersama. Pak, ini sudah bagus ya? Nggak bagus ya? Ambil posisi ya? Mas Budi, berarti posisimu di mana? Tadi Budi apa ya? Hiburan. Oh, hiburan, tenang aja kamu. Jangan. Berarti Mas Heri juga ambil posisi di rumah Mas Heri? Oke. Ibu Santi, Ibu Titi siap. Jadi kita mulai dari mungkin maaf, Bapak mungkin di sini Pak. Itu yang lama itu pasti Pak, yang ini Pak. Oke. Bu Titi mungkin bisa di sini Bu Titi. Oke. Jadi apa kita sampai saja, kita akan pandu ya. Jadi yang pertama Bu Santi, yang pertama semua ya, warga korban meminta bantuan kepada warga lainnya. Bu Titi silakan. Bu Titi minta tolong. Bu Santi coba mengakhiri. Ya. Bu Santi menuju ke PRT untuk oke. Ibu Dian menyalakan sirine juga. Enggak, terus aja terus. Terus. Jangan mengangkat baik. Oke. Pak, cepat. Ya. Ambil ini. Pak Ramses, Mas di daun Pak Ramses. Oke, Pak Ramses. Jadi cabut Pak Ramses, cabut aja, cabut. Angkat. Oke, bagus. Oke. Ya, oke. Dipastikan. Tepuk tangan, nggak usah terlambat. Daus, potong honor. Tapi nggak selesai. Tapi belum mati. Ya memang kalau mati. Daus belum mati itu satu lagi. belum mati Pak, belum mati itu apa yang mati? Pak Ramses. Sudah Pak. Ini dibakar tuh, jalan lagi. Yang ini lama lu Pak Ramses. Iya. Karena dia ada ininya Pak Ramses. Aku kasih ini. Dia ada ininya Pak Ramses. Ada apa? Kaleng. Ada kaleng. Habis. Oke. Dia paling banyak soalnya pembagus. Ada kalengnya. Kaleng ini aku kasih kaleng di itunya. Nanti biar kita coba. Jadi kita minta tepuk tangannya dulu untuk ya. Jadi memang sederhana kalau kita terbiasa simulasi seperti ini, sehingga penanganan kita bisa cepat. Yang ini yang banyak soalnya, yang tengah yang banyak. Yang 2 kilo Pak, ya sudah 2 kilo. Dan kita masih ada sisa 2 berarti ya? Oh 3 tuh? Itu bentuk bukan? Oh kalau kalengnya dari kalengnya disemprot mati deh. Kalau kalengnya disemprot padahal mungkin tadi sudah kita lakukan, mungkin bisa kasih masukan dulu Pak. Disemprot dulu aja kali ya. Mungkin cara menyemprot tadi, atau mungkin nanti Bapak bisa simulasikan. Ini supaya ada praktekkan dulu. Iya. Yang pertama dulu. Pak itu disemprot lagi? Hah? Mungkin makanya kasih gambaran dulu sama Pak Dahlan, gimana Pak Dahlan? Gini. Nggak apa-apa tulis di
dinyalain lagi aja apinya. Ini kan sebetulnya ini kan asalnya ini kan dikunci pakai ini. Ya katakanlah gini ya. Pertama kita kalau mau mempergunakan SOP-nya satu, cabut pen ini. Setelah dicabut ini, kalau memang ada bagus kita cek. Begini, tes. Nah, kalau udah keluar itu artinya begini, selaputnya udah bolong kan. Baru kita bawa ke tempat, jangan sampai datang ke tempat ini belum dicabut, ini lama lupa. Jadi SOP-nya cabut dulu ini pennya, lalu coba tekan sedikit aja. Nah, oh itu udah keluar, langsung bawa, langsung tembakin. Jangan mematikan lampu di api di palanya, harus di sumbernya di bawah. Jadi istilahnya di pangkalnya. Karena kalau seperti tadi mungkin Pak Ramses itu atasnya, ada sisanya di bawah. Jadi masih nyala lagi. Yang atas ke pangkalnya aja, udah otomatis ke atas ke bawah udah hilang ya. Kira-kira gitu. Pertama cabut dulu ini segelnya, kedua tekan coba gitu. Udah. Enggak. Ya, kamu siapa mau coba? Yang mau coba? Alif. Alif. Di pangkalnya, Mas. Itu di bawahnya itu masih ada kaleng gitu, Pak. Ini udah melemah nih. Enggak lagi deh. Mana yang baru? Yang baru. Yang bawahnya masih. Ini segel sudah. Enggak, udah. Tinggal sini, Bu. Dekat. Dari ujung sana, Bu Samsi dari sini, Bu Samsi. Bu Titik dari sini. Agak dekat. Terus. Oh enggak, ini karena karet, Pak. Itu karena karet. Enggak, dia emang ada ininya, Bu. Ada api terus di kaleng ini. Bapak mungkin mau coba? Apa lagi? Pak, dari ujung sini aja, Pak. Dari pangkal angin. Dari sini, Pak. Apa dari sini, Pak? Ya. Ajar sama Pak atas ya. Pak. Stop. Satu lagi mau coba? Arahkan ke angin. Ya terlalu dekat. Cukup. Satu lagi mau coba? Mau coba? Yuk. Ya, ada dikit. Wih, ampun lu kan lu. Habis ya? Apa kabar, Mas? Syuting, Mbak. Yang benar syutingnya. Wah, ini sih spesial. Pakai telur. Ya, masih ada habis. Iya, betul, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi saya kira latihan pemadaman, tapi mungkin baru latihan pemadaman saja. Jadi tadi pemadaman kebakaran pada saat orang-orang lagi ngumpul. Tadi kan gitu kan, orang bisa ngumpul itu baru ada kejadian kebakaran. Mungkin lain kali kalau mau diadakan latihan lagi, mungkin seolah-olah seperti kejadian sebenarnya. Jadi orang-orang pada tidak tahu, waktunya juga dirahasiakan. Nah, mungkin diadakan sirene dadakan sehingga orang memang terpacu untuk bagaimana berlaku pada saat kejadian yang sebenarnya. Ya. Terima kasih, itu aja. Ya, baik. Terima kasih Pak Yonas, orang yang baik. Insya Allah ke depannya kita akan coba, tapi dengan ini banyak kendala juga Pak ya, karena ini Orang jantungan. kejadian apa sebenarnya, tapi dengan itu artinya kita selalu tangkap untuk
hal seperti ini Pak. Ya, terima kasih atas sarannya. Dari bapak-bapak atau ibu-ibu lain yang mungkin mau memberikan saran dan masukan. Pakai itu. Mungkin adaannya juga ada salah satu alat peraga itu sarung plastik. Ini padahal juga bisa nerangin gimana cara. Dan Kompor minyak, kebakaran ibu-ibu, itu sebetulnya bisa pakai anduk Maaf ya. atau pakai karung dicemplungin ke air. Anduk juga cemplungin dulu ke air. Nah ini karena gede ini modelnya. Jadi gini betulnya, ini katakanlah gini lah gitu. Ini contohnya aja ya Pak. Ini tangan ini diginiin. Tuh, ini kelihatan kena api tangan kita. Ini dilipat begini. Ya, di situ kompor kebakaran. Ini muka kita tongolin dikit. Ini kompornya di situ dikit plat, digini-gini. Kenapa digini-gini? Supaya oksigennya nggak masuk ke dalam. Karena kan unsur api 3, oksigen, panas, sama barang, minyak. Kalau salah satu dari unsur ketiga itu diputus, nggak bakal jadi api. Yang itu tadi kenapa padam? Itu di-cover oleh debu. Kan berarti oksigen di luar kan ketutup, mati juga. Dikasih air, didinginin karena panas, oksigen, sama barang itu sendiri. Jadi gitu, ke ibu kira-kira mungkin mudah-mudahan ini kan ditutup nih, udaranya sama dijahit, ditutup pakai ini. Kenapa tangan harus diginiin? Kena api tangan kan sakit. Ini diginiin, ke kompor udah diairin kan ya, anduk diginiin, slap. Mata nih, jangan begini, ntar apinya ke mata. Gini, tombolin dikit, slap. Dikit-gini ya, kompornya nih, udah mati. Nah, udah begitu mau ngangkat lagi, takut masih ada api, diginiin lagi. Bukan digini. Nah, begitu mau kan ini langsung atap ke ini, angkat kepala. Nah, nurul gini. Kalau api keluar lagi kena muka kita, jadi selalu harus gitu. Ini di bawah mata gini. Itu aja salah satu konsep. Boleh anduk pakai air, boleh karung. Ini udah modern, nggak usah pakai apa-apa lagi. tidak pakai air. Bisa ini, udah anti api nih. Kayaknya sih kalau saya baru tahu nih ada ini. Tapi kalau di situ nggak ada. Ini kelas kaca Pak. Hah? Ini kelas kaca. Nah, makanya. Jadi udah langsung ini udah istilahnya harga jadi nih. Nah, di sini di SOP-nya nggak ada harus masukin air. Tapi kira-kira prinsip kerjanya gitu. Ini nih mata nih. Keamanan. Keamanan. Ini mata nih keamanan karena kalau api itu kalau pakai bensin. Terus ini belum masih ada api. Ada api sedikit pun ada oksigen langsung beb kan gitu. Karena kan udara panas sama barangnya itu mau minyak apa gitu. Begitu diangkat ada api sedikit walaupun sekecil, diangkat ada panas langsung blem. Nah, begitu jangan kena muka, tahan, mundur gitu loh. Kira-kira itu aja. Yang pemadaman konvensional. Yang paling mudah beli aja tabung tuh. Tanya ke Pak Ari. Satu orang satu tabung. Yang paling ideal menurut saya belinya ya. Kalau 2 kilo keberatan nggak Bu? Sebetulnya saya saranin 2 kilo tapi 1 kilo nggak apa-apa. Karena gini, kalau 1 kilo misalnya tuh begitu disemprotin masih ada api, nyari lagi kan. Biasa standar, biasanya 2 kilo. Kalau 1 kilo kayaknya kebun, tapi daripada enggak udahlah 1 kilo juga nggak apa-apa, uangnya kan mahal. Jadi 2 kilo itu sekali pakai langsung dihabisin, jangan sampai tadi ini. Nah, kenapa 2 kilo? Sebetulnya ibu-ibu takut keberatan aja. 2 kilo kuat kan? Nah ya iya. Kenapa 2 kilo kita nggak ragu-ragu kalau Bapak-bapak ini ada bapaknya. masih ada sisa kan? Kalau 1 kilo kayak tadi kan sedikit. Bukan buat mobil. Jadi kira-kira mau ini nih apa karung ini pakainya caranya begitu. Kalau ini ya nggak langsung, tapi tetap tangan diginiin. Karena kalau nggak diginiin, api kan di situ kena tangan kita yang sakit tuh. Itulah kira-kira. Diginiin aja. Karung ya, ingat anduk atau karung, dimasukin air dulu. Saya kira dari saya mungkin yang saya tahu gitu aja. Kasih. Ya. Tapi untuk langkah selanjutnya kita juga akan membuatkan 1 buah dena Pak. Jadi nanti mudah-mudahan Bapak atau Ibu bisa simpan di rumah. Dena itu dena tempat tersedianya apar Pak. Jadi di RT kita sudah tersedia di rumah saya, Bapak Asad, pos keamanan, kemudian dia ada tiga tempat. Nanti itu akan kita coba buatkan dena. Aparnya itu ada di mana? Itu untuk mencegah misalnya terjadi kebakaran di salah satu titik rumah. Jadi kalau ada ibu atau pembantu, tolong dilihat dena yang tersebut, tinggal mengarah ke rumah yang bersangkutan. Jadi kalau kejadiannya di sini bisa langsung ke rumah saya atau ke rumah Pak Asad. Tapi kalau kejadiannya di atas bisa langsung lari ke
rumah Pak Daus. Nanti akan coba gitu. Oke Pak. Tambahan. Sekarang menggarisbawahi lagi mengenai denah ya. Artinya gini, misalnya Pak Ari sama Pak RT bikin denah lokasi ini. Di situ kan ada bulat-bulatan, bulat merah gitu ya. Nah ibu tadi dapat satu tempel aja di mana di pintu kayak di mana, jangan di tempat yang susah. Tempel di pintu masuk biasanya, tempel. Ntar kalau ada terjadi kebakaran, kan kalau jam 10 belum ada, bapak semua nggak ada. Dari situ ya, oh yang merah nih dekat mana nih kan? Oh dekatnya ke pos, ya udah lari ke pos. Oh di sini ada. Kalau bisa, kalau ada 2 tabung, merahnya bulatnya 2. Kalau ada, jadi tahu orang. Jadi nggak usah nyari-nyari lagi. Oh iya, di mana dekat oh rumah Pak Asad, langsung kan ada gambarnya. Itu membantu secepat mungkin. Karena kembali lagi, lebih daripada 10 menit api nggak ketolong. Secepatnya kita bunuh api itu. Nah tadi dengar salah satu alat untuk mengarahkan kita mencari lokasi alat pemadam kebakaran itu ya. Kira-kira itu aja. Kalau ibu mungkin pernah ke hotel kan, pasti buat ibu coba. Kalau ibu ke hotel yang bintang 3 ke atas lah, tutup tuh pintu masuk utamanya, tuh ada denah tuh. Di situ ada QR ya. Tuh, artinya mungkin tanya ke siapa tuh. Jadi Anda ada di sini. Kalau kebakaran lari kemana? Itu juga kira-kira begitu. Untuk penunjuk di mana lokasi apa itu ini ditempatkan gitu loh. Itu aja. Terima kasih Pak Dalam. Ya, untuk pertama mungkin kita hanya dia 3 apar. Insya Allah kalau Bapak lebih jadi di RT kita ada 6 kilo Pak. Itu yang pertama kita akan coba buatkan denah. Tapi mudah-mudahan dengan stimulasi ini akan meningkatkan kesadaran kita akan terjadinya api itu. Jadi mungkin kalau langkah pertama kita cuma punya 3 titik apa yang ada. Insya Allah kalau kedepannya mungkin dari bapak-bapak atau ibu-ibu yang setelah punya apar tersendiri dapat menghubungi saya. Jadi mudah-mudahan kalau sekarang jadi 3 apar, besok ada 5 atau 6. Insya Allah juga kalau masing-masing keluarga punya apar satu-satu gitu, itu akan lebih baik. Jadi mencegah lebih baik daripada terjadinya Pak. Jadi saya itu aja tambahan. Cukup sekian mungkin acara kita tutup kali ini ya. Untuk acara simulasi kebakaran Tunggu starter 3, dia 1 apar. Acara akan saya tutup. Terima kasih kepada bapak-bapak ibu-ibu yang telah berpartisipasi. Kemudian untuk langkah berikutnya kita akan mengadakan kuis. Aku tambahin satu. Kuis melalui SMA Center. Jadi insya Allah dari SMA Center dan pengurus akan menyerahkan 1 buah apar kepada mereka. Ya, pakai apa aja lah. Tersebut. Jadi nanti di SMA Center akan kita kasih kuis. Kita akan sediakan bapak-bapak ibu-ibu. Pak, aku Pak.